Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, mutasi virus corona jenis baru ditemukan di Indonesia. Mutasi tersebut membuat virus itu berkali-kali lebih cepat menular. Guna membahas hal tersebut sudah bergabung bersama kami Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman Amin Subandrio. Selamat pagi Prof. Amin. Selamat pagi Mbak Vera. Ya, Prof. Amin, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar lembaga Eijkman ini telah melakukan pengujian dan ditemukan adanya mutasi virus corona baru yang ada di Indonesia yang bahkan lebih ganas dan lebih cepat menular. Ya, jadi kami menganalisis 22 whole genome sequence yang sudah disubmit oleh teman-teman kita dari Surabaya, dari UNER, dari Bandung, dari Jogja, dan dari Jakarta juga. Dari 22 whole genome sequence yang sudah disubmit itu dari Indonesia, ternyata ada 8 diantaranya yang membawa mutasi D614G tersebut. Dan itu yang pertama kali yang ditemukan oleh ditemukan dari Surabaya oleh teman kita di ITD UNER. Itu dilaporkan bulan Mei yang lalu dan isolatnya itu diperoleh bulan April. Nah, jadi untuk sampelnya ini sudah sampelnya ini hanya yang dilihat di Surabaya atau juga di wilayah lain di Indonesia. Artinya secara merata memang adanya mutasi secara bersamaan begitu di seluruh wilayah, bukan hanya di wilayah tertentu ataupun kota tertentu. Ya, ternyata di beberapa kota juga ditemukan. Jadi yang mengandung mutasi tersebut ditemukan di Surabaya, di Jogja, Jawa Barat itu di Tangerang, kemudian Jakarta. Baik, tapi kalau untuk kita masyarakat awam Prof, untuk bisa memahami SARS-CoV-2 dengan mutasi corona baru ini, seperti apa sebetulnya klasifikasinya yang mudah dimengerti untuk masyarakat awam? Ya, sebetulnya mutasi D614G itu kan ditemukan pertama kali itu di bulan Januari ya di Jerman. Kemudian sudah dicermati, tapi ini di laboratorium, sekali lagi di laboratorium itu diamati bahwa dia memiliki kemampuan menginfeksi sel manusia itu ya kurang lebih 10 kali lebih cepat. Tetapi sekali lagi itu di laboratorium. Nah, belum cukup bukti kuat apakah itu juga terjadi di populasi, di manusia, antar manusia ya. Jadi misalnya ada yang mengkaitkan itu kemudian dengan kejadian-kejadian super spreader, di mana satu orang bisa menularkan ke lebih banyak orang lain. Ya, seperti yang terjadi salah satu yang terakhir ini, salah satu orang, tapi bukan di Indonesia ya, di luar negeri, satu orang menularkan ke 45 orang barangkali. Nah, tadinya diperkirakan ini adalah tanda petik ulahnya mutasi D614G, tapi ternyata dari 45 orang yang ditularkan itu, yang mengandung mutasi itu hanya sedikit, hanya 5 atau 6 orang, sehingga tidak bisa dikaitkan secara langsung. Jadi kejadian super spreader itu lebih dikaitkan dengan banyaknya virus yang ada di tubuh manusia tersebut. Ya, walaupun memang ada laporan yang ini laporan terbatas, tapi ditemukan mereka yang terinfeksi oleh virus dengan mutasi D614G ini viral load-nya lebih tinggi. Ya. Tapi sekali lagi belum cukup kuat bukti untuk menyatakan bahwa ini kemudian dikaitkan dengan
betul-betul di lapangan ya secara epidemiologi dikaitkan dengan meningkatnya penyebaran. Baik, Prof. Lalu kemudian bagaimana cara untuk bisa membuktikan ini? Tadi kan dikatakan bahwa sudah terbukti di laboratorium begitu. Ini memang mempunyai mutasi yang 10 kali lebih cepat untuk penularannya. Bagaimana membuktikan ini ke pasien positif COVID-19? Ya, tentu kita mesti mencermati secara epidemiologi apakah memang satu terjadi yang tadi fenomena super spreader itu semakin banyak, misalnya dari satu kasus menyebar ke lebih banyak orang dan dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, kita harus membuktikan bahwa memang itu dikaitkan dengan mutasi D614G. Tetapi bagi masyarakat itu tentu tidak bisa diamati sendiri. Buat kami sebenarnya ya, kalau boleh memberi saran ke masyarakat, yang penting bukan mencari D614 ini buat masyarakat ya, bukan mencari mutasi itu, tetapi bagaimana kita memutuskan rantai penularan itu, dan itu tidak berubah. Jadi protokol kesehatan yang harus kita lakukan dengan ada mutasi tetap aja harus lakukan 3M itu, harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Apakah bisa dimungkinkan, Prof, ketika melihat gejala klinis yang dialami oleh tiap-tiap pasien positif COVID-19 sehingga bisa diklasifikasikan, oh ini merupakan mutasi dari corona baru? Mutasi D614G ini tidak memengaruhi gejala klinis, tidak memengaruhi berat ringannya penyakit, dan juga tidak memengaruhi pengembangan vaksin. Ya. Baik, tapi kalau dilihat dari tingkat risikonya, Prof, sejauh mana bahayanya mutasi corona baru ini? Ya, tentu bahaya yang saat ini kita lihat karena dia berpotensi menyebar ke lebih cepat. Tapi sekali lagi itu masih harus kita buktikan secara ilmiah ya di lapangan, artinya secara epidemiologi. Kecepatan menginfeksi itu diamatinya kan di laboratorium, jadi belum tentu itu juga berkaitan dengan kecepatan penyebaran. Ya, jadi ini baru kecepatan menginfeksi sel manusia 10 kali lebih cepat. Jadi agak berbeda nih pemahamannya, ya, kecepatan menginfeksi sel manusia dengan kecepatan penyebaran itu fenomena yang berbeda. Ya. Mungkin berkaitan, tapi harus kita buktikan. Selain tingkat penularannya yang tinggi, tapi apakah juga bagi pasien yang positif ini yang terbawa mutasi corona baru, apakah juga lebih cepat menginfeksi seluruh bagian tubuhnya sendiri? Sekali lagi, mutasi ini tidak memengaruhi berat ringannya keadaan klinisnya. Jadi memang ditemukan di misalnya pasien yang dengan mutasi ini kita swab, ya, kemudian dibandingkan dengan pasien-pasien lain yang tidak ada mutasinya secara random ya. Nah, itu diketahui yang membawa mutasi itu viral load-nya lebih tinggi, ya. Hanya saja kemudian apakah viral load lebih tinggi di hidung atau di tenggorokan, itu kemudian seperti tadi pertanyaan Mbak Vera, apakah ini kemudian mempengaruhi penyebaran ke seluruh tubuh, mempengaruhi berat ringannya penyakit, gejala penyakit, itu belum terbukti secara ilmiah. Baik, artinya harus dibuktikan secara lebih lanjut, penelitian lebih lanjut begitu ya. Tapi kalau kita lihat, Prof, ini kan berdasarkan data sebelumnya, sebelum Indonesia menemukan mutasi corona baru ini, di negara lain juga sudah ada, seperti di India, Filipina, Malaysia begitu. Nah, apakah memang karena dipengaruhi juga faktor letak geografis ataupun iklim di suatu daerah ataupun kawasan tertentu? Tidak demikian. Jadi kalau lihat penyebarannya
awalnya kan di bulan Januari itu di Jerman, ya itu hanya satu kasus, tapi bulan berikutnya Februari menjadi dua, ya satu di Jerman, satu di Brasil. Tetapi bulan berikutnya, bulan Maret, itu jumlahnya sudah mencapai 1.300-an dan sudah menyebar ke beberapa negara lain tanpa ada pola tertentu, apakah itu suhu dan sebagainya. Ya, jadi penyebarannya itu cukup luas dan itu lebih banyak dipengaruhi oleh penyebaran manusianya, karena kan virus ini tidak bergerak sendiri. Virus ini hanya berpindah-pindah kalau dibawa oleh manusia. Artinya dimungkinkan untuk yang mutasi di Indonesia ini merupakan imported case dari wilayah lain yang sebelumnya sudah terjadi mutasi begitu, Prof? Awalnya mungkin begitu, ya jadi bisa saja kasus import yang dari luar negeri kemudian masuk ke Indonesia dan bisa terjadi berikutnya adalah local transmission, itu bisa terjadi. Baik, Prof. Amin, apakah dari hasil pengujian yang sudah dilakukan oleh Eijkman ini juga sudah dikoordinasikan kepada pihak pemerintah pusat? Karena ini kan tentu akan berpengaruh misalnya kepada penanganannya terhadap pasien positif dengan adanya mutasi baru ini, untuk klasifikasi pengobatannya. Apa yang menjadi rekomendasi ataukah juga sudah dilakukan koordinasi kepada pihak pemerintah pusat terkait hal ini? Ya, jadi kami sebagai laboratorium di bawah Kementerian Ristek dan BRIN segera melaporkan itu kepada Menteri Ristek BRIN, dan tentu Menteri Ristek BRIN akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Dan ini sudah dilakukan, sudah Bapak Menteri Ristek BRIN sudah berkirim surat kepada Menteri Kesehatan. Artinya selanjutnya ini akan difokuskan untuk pengujian lebih lanjut gitu ya Prof, untuk membuktikan sejauh mana tingkat bahaya dari mutasi yang ada di Indonesia ini. Iya betul Mbak, jadi ada dua hal ya. Jadi di satu sisi kami tetap menghimbau tadi yang 3M itu untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu kemudian cemas, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Di sisi lain ini membuat kita lebih menyadari perlunya dilakukan epidemiologi molekuler. Artinya kita harus lebih banyak lagi memperoleh data dari whole genome sequence dari seluruh Indonesia. Ya, kita sedang berupaya untuk mendapatkan whole genome sequence lebih banyak. Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kita akan analisis lagi beberapa puluh atau bahkan beberapa ratus whole genome sequence untuk melihat sebetulnya distribusinya sampai di mana. Ya. Baik, nah kalau kita lihat tingkat mobilitas masyarakat saat ini kan sudah sangat tinggi begitu ya Prof. Apakah juga ini menjadi tantangan tersendiri untuk lebih mudahnya bermutasinya virus? Kemudian juga apakah ada rekomendasi khusus bagi pemerintah juga untuk melakukan pembatasan-pembatasan? Khususnya kita yang khawatirkan tadi Prof katakan bahwa ada potensi imported case. Apakah juga untuk aktivitas keluar masuknya orang ke Indonesia ataupun keluar Indonesia ini juga dikhawatirkan, khususnya negara-negara yang sudah menunjukkan ada mutasi corona baru ini? Saat ini adanya mutasi D614G ini belum dianggap perlu untuk mengubah polisi tadi, tetapi kita harus mengumpulkan data lebih banyak ya, baru nanti kita bisa menilai apakah kemudian kita harus mengubah kebijakan-kebijakan terkait dengan mobilitas manusia, baik di dalam negeri, domestik ya, antar kota maupun dari luar negeri, ya, dari luar negeri masuk Indonesia dan tentu sebaliknya orang Indonesia yang mau keluar negeri, ya, apakah itu kemudian akan menjadi satu bagian dari proses screening dan sebagainya. Tapi saat ini masih belum ada perubahan dari kebijakan-kebijakan mobilitas manusia. Baik, kita tunggu hasil penelitian selanjutnya oleh lembaga Eijkman. Terima kasih Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Subandrio sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.